Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya akan mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Anda luangkan untuk melihat presentasi dari hasil penelitian ini. Nama saya Nela Pasha Fauzia dengan NPM 240211016, dan hari ini saya akan memaparkan topik yang sangat relevan dengan perkembangan zaman saat ini, yaitu pengaruh strategi pemasaran digital terhadap keputusan pembelian konsumen online. Penelitian ini saya lakukan sebagai respons terhadap perubahan besar dalam dunia bisnis dan perilaku konsumen yang terjadi akibat transformasi digital, terutama setelah pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi teknologi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal berbelanja dan pemasaran. Judul ini menggambarkan bahwa penelitian saya berfokus pada antara strategi digital marketing yang dilakukan oleh perusahaan atau brand dan keputusan konsumen dalam melakukan pembelian produk, khususnya di platform e-commerce seperti Shopee. Pentingnya untuk memahami bagaimana pemasaran digital yang meliputi penggunaan media sosial, influencer, ulasan produk, iklan digital itu benar-benar mempengaruhi konsumen saat mereka menentukan pilihan produk. Teknologi telah mengubah cara hidup manusia, termasuk dalam hal berbelanja, jadi bukan hanya dalam cara berkomunikasinya saja. Konsumen kini tidak lagi sekedar mengandalkan toko fisik, tetapi sangat aktif mencari informasi secara online. Bahkan mereka membaca ulasan, menonton video unboxing, mengikuti influencer, dan mempertimbangkan testimoni dari pengguna lain sebelum memutuskan untuk membeli produk tersebut. Aktivitas ini menciptakan lalu lintas internet yang sangat tinggi, yang tidak hanya digunakan untuk bersosialisasi saja, tapi juga untuk aktivitas ekonomi. Fakta bahwa pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 202 juta orang pada 2021, menunjukkan betapa pentingnya dunia digital. Digital marketing menjadi versi modern dari word of mouth, di mana pengaruhnya menyebar lebih cepat, lebih luas, dan lebih terukur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang berarti data dikumpulkan dalam bentuk angka dan dianalisis secara statistik. Populasi dari penelitian ini adalah konsumen yang pernah melakukan pembelian produk secara online di Shopee. Shopee ini dipilih karena merupakan salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Sampel yang diambil berjumlah 200 responden dengan menggunakan teknik sampel random sampling. Teknik ini memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS yang membantu dalam melakukan uji validitas, reliabilitas, dan regresi linear untuk mengetahui seberapa besar pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian. Terus strategi pemasaran digital terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang pertama itu adalah meningkatkan kesadaran merek. Pemasaran digital memungkinkan perusahaan untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui berbagai platform seperti media sosial dan iklan digital. Kehadiran yang konsisten di platform ini membuat konsumen lebih sering melihat dan mengenal merek tertentu. Seiring waktu, paparan ini membentuk kesadaran merek yang kuat, yang kemudian menjadi fondasi penting dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Konsumen cenderung membeli produk dari merek yang familiar dan sering mereka lihat secara online. Yang kedua, ada mempengaruhi persepsi dan minat konsumen. Strategi digital seperti testimoni pelanggan, ulasan produk, konten video, dan endorsement dari influencer itu memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk persepsi konsumen terhadap suatu produk. Konten-konten ini memberikan gambaran nyata dan sosial tentang kualitas produk yang sering kali lebih dipercaya daripada iklan langsung dari perusahaan tersebut. Ketika persepsi positif terbentuk, minat konsumen pun akan meningkat, sehingga kemungkinan untuk membeli produk itu lebih besar. Yang ketiga, ada mempermudah akses informasi produk. Salah satu keunggulan utama pemasaran digital adalah kemudahan dalam memberikan informasi produk secara lengkap dan cepat kepada calon konsumen. Melalui website, marketplace, dan media sosial, konsumen akan dapat mengakses spesifikasi produk, harga, ulasan, dan perbandingan dengan produk lain tanpa perlu mengunjungi toko fisik. Akses informasi yang cepat dan jelas ini membantu konsumen membuat keputusan pembelian yang lebih rasional dan terinformasi. Keempat, ada meningkatkan interaksi dan keterlibatan. Pemasaran digital mendorong interaksi yang lebih aktif antara perusahaan dan konsumen melalui berbagai fitur,
seperti kolom komentar, chatbot, email marketing, dan konten interaktif. Keterlibatan ini menciptakan pengalaman yang lebih personal, membangun hubungan emosional dengan konsumen, dan menumbuhkan rasa percaya. Konsumen yang merasa dilibatkan dan dihargai cenderung memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk membeli dan loyal terhadap merek. Yang kelima, ada pemanfaatan data untuk personalisasi. Dengan memanfaatkan data digital, perusahaan dapat menganalisis perilaku konsumen dan menyesuaikan strategi pemasarannya secara lebih personal lagi. Misalnya, iklan dapat ditampilkan berdasarkan riwayat pencarian, lokasi, atau preferensi pengguna. Pendekatan yang personal ini membuat konsumen merasa bahwa produk yang ditawarkan itu relevan dengan kebutuhan mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya pembelian. Terakhir, mendorong pembelian impulsif. Pemasaran digital juga efektif dalam menciptakan urgensi dan dorongan untuk membeli secara cepat. Strategi seperti diskon terbatas, promosi eksklusif, atau notifikasi real time dapat memicu pembelian impulsif. Iklan remarketing yang menampilkan produk yang sebelumnya dilihat konsumen juga membantu mengingatkan dan mendorong mereka untuk segera menyelesaikan pembelian. Kesimpulannya, strategi pemasaran digital berperan sangat penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Konten yang relevan dan menarik dapat meningkatkan minat beli, sementara pemanfaatan media sosial, iklan digital, dan kampanye kreatif mempermudah perusahaan menjangkau dan mempertahankan konsumen. Di era digital, pemasaran bukan hanya alat promosi, tetapi juga kunci dalam membentuk perilaku konsumen. Dan sarannya, yang pertama itu ada kembangkan konten digital yang relevan dan kreatif. Perusahaan perlu menciptakan konten digital yang tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga memberikan nilai dan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Konten yang efektif harus mampu mengedukasi, menghibur, dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh audiens. Untuk itu, penting menyesuaikan jenis konten dengan platform yang digunakan. Misalnya, konten singkat dan visual untuk media sosial seperti Instagram atau TikTok, serta konten informatif dan mendalam untuk blog atau YouTube. Selain itu, gaya komunikasi yang digunakan juga harus sesuai dengan karakter target audiens, agar pesan yang disampaikan itu terasa lebih personal dan mudah dipahami. Yang kedua, manfaatkan influencer untuk memperluas jangkauan. Menggandeng influencer menjadi strategi efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda yang sangat terpengaruh oleh opini tokoh publik di media sosial. Dengan memilih influencer yang memiliki nilai gaya komunikasi yang selaras dengan brand, perusahaan dapat menyampaikan pesan pemasaran lebih natural dan dipercaya oleh audiens. Selain memperkuat citra merek, kolaborasi ini juga meningkatkan exposure dan membuka peluang untuk menciptakan hubungan emosional antara konsumen dan brand melalui sosok yang mereka kagumi tersebut. Yang ketiga, mengoptimalkan fitur interaktif di platform digital. Fitur interaktif seperti komentar, rating, live shopping, hingga chat langsung sangat penting dalam membangun keterlibatan konsumen secara aktif. Interaksi ini menciptakan pengalaman yang lebih personal dan membuat konsumen itu merasa lebih didengar dan lebih dihargai. Misalnya, melalui live shopping, brand dapat menjelaskan produk secara langsung sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens, menciptakan pengalaman belanja yang imersif. Sementara itu, fitur chat langsung memungkinkan perusahaan memberikan layanan cepat dan responsif. 4. Lakukan evaluasi kampanye secara berkala agar strategi digital itu tetap efektif dan relevan. Evaluasi terhadap kinerja kampanye harus dilakukan secara berkala. Hal ini meliputi analisis data performa seperti tingkat interaksi klik atau konversi serta pengumpulan umpan balik dari konsumen. Evaluasi ini memungkinkan perusahaan untuk mengetahui strategi mana yang berhasil, mana yang perlu diperbaiki, dan bagaimana menyesuaikan pendekatan dengan tren serta perilaku pasar yang terus berubah-ubah. Dengan evaluasi yang rutin dan menyeluruh, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya serta menjaga daya saing dalam ekosistem digital yang dinamis. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah Anda luangkan selama presentasi ini berlangsung. Saya sangat terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut, menerima pertanyaan maupun masukan demi penyempurnaan penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.